You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen, Comet and Cupid and Donner and Blitzen. But do you recall the most famous reindeer of all? Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? And how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Oh, then how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. You'll go down in history. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice, gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to
tes. Ada. Tes. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What
the one that I want.
Selamat sore adik-adik. adik-adik. Selamat datang di Every Nation Kids Surabaya 2020. The Story of Hope. Nah, Kak Timi, acara Natal kali ini tuh memang beda ya sama tahun Iya. lalu gitu. Kita sekarang ngadainnya harus secara online, kita tidak bisa bertemu secara tatap muka. Nah, tapi Kak Timi sebelum kita memulai, ternyata Kak Timi tahu nggak kalau hari ini adik-adik yang join ini nggak hanya dari Surabaya loh Kak Timi. Oh iya, dari mana aja Iya, Kak kita Manda? kedatangan adik-adik dari Malang. Oh, Wah. kemudian ada yang jauh-jauh dari Kalimantan, Kak Timi. Wow. Ada dari Palangkaraya, Banjarmasin, bahkan ada yang dari Kupang. Nah, kami mau Keren ya. Iya keren banget. Nah ini kita mau mengucapkan selamat datang untuk adik-adik. Dan karena berhubung banyak yang dari luar Surabaya nih mungkin ada adik-adik yang gak kenal nih sama kita ya. Mungkin kita kenalan dulu. Kalau Ya. nggak kenal maka nggak sayang gitu. Nah perkenalkan namaku Kak Amanda. Dan aku Kak Timi. Dan kita berdua hari ini yang akan memandu acara Natal IN Kids Surabaya 2020. Iya. Ngomong-ngomong Kak Timi ya. Ini kan kita Natalnya online. Mm-mm. Nah ibadahnya juga kan sebelum-sebelumnya online. Kak Timi Iya. inget nggak kita sudah online dari bulan berapa ya? Kita kira-kira udah online sekitar 8 bulan kali ya? 8 bulan ya? Atau 8 9 atau bulan? 9? Dari Dari bulan bulan apa? Maret kalau nggak salah Maret. adik-adik. Nah itu Iya. kita sudah mulai online. Kira-kira adik-adik ngikutin nggak ibadah online-nya IN Kids nih yang setiap minggu ada di YouTube? Ayo jujur, siapa yang sering ikut? Ya mungkin yang sering ikut bisa saya gitu ya di chat berhubung kita nggak bisa bertemu dan ngomong secara langsung. Iya, kita sapa dulu nih Kak Manda. Ada Adi, ada Hari, ada Renot, Oh ini kayaknya pakai ada nama, Theo. ada beberapa yang pakai nama orang tua itu Kak Timi. Nah nanti adik-adik kalau misalnya kita nyapa atau mungkin ada permainan, nanti adik-adik bisa mencantumkan nama asli adik-adik ya. Iya. Oke. Nah Kak Manda, kira-kira kita kan udah 9 bulan nih nggak ketemu dan 9 bulan kita ibadah online. Kira-kira adik-adik tahu nggak ya, ikut nggak ya kegiatannya? Nah itu nggak tahu nih, gimana kalau kita tes aja Kak Timi? Iya, kita tes aja Kita ya. tes aja ya. Kayaknya Kak Timi udah nyiapin kuis nih Iya. buat adik-adik semua. Aku udah nyiapin beberapa kuis nih buat adik-adik semua yang ada di rumah. Dapat hadiah nggak Kak? Oh dapat Kalau tentu aja. kalau kuis nggak dapat hadiah tuh nggak seru ya. Siapa di sini yang mau hadiah? Wah, masih semua hai semua ini di grup chat ya. Iya, pokoknya adik-adik nanti kita akan ada beberapa foto, nanti adik-adik bisa nebak siapa yang karakter yang ada di foto tersebut. Ingat ya adik-adik ya, karakter bukan pemeran dari orang yang ada di foto tersebut, kayak gitu. Nah, Ini terus karakternya yang sering muncul di ini ya, acara Acara ibadah ya? ibadah, iya. Oke. Berarti kalau adik-adik yang sering ibadah, tahu ya harusnya ya karakter Harusnya atau dong tokoh-tokoh tahu. ini. Harusnya tahu dong karakter atau tokoh yang ada di kuis nantinya. Wah oke, siap. Oke, kita langsung aja Kak Manda biar nggak nunggu lama-lama ya. Oke. Ayo kita lihat foto pertama. Oke, karakter pertama. Nah itu dia. Kalau buat adik-adik yang tahu bisa langsung kasih jawabannya. Adik-adik chat namanya adik-adik, kemudian di strip nama ketiga karakter yang ada di depan layarnya adik-adik itu sekarang. Jadi contoh yang jawab Timi, terus yang ada di foto Manda. Berarti Timi, strip Manda. Nah yuk adik-adik ada yang bisa jawab nggak ini? Nih, 3 Ayo. karakter yang lucu-lucu itu. Iya, kelihatannya nggak ada yang bisa nih Kak Wah Manda. nggak bisa ya? Oh tuh Oke. sudah ada yang keluar tuh? Udah Wah ada baru tuh. 2 tapi. Ada 3 foto, ada 3 karakter. Iya ada 3 Siapa karakter. aja tuh? Harus berhasil nebak 3-3-nya. Nah kalau cuma 2 aja nggak bisa ya. Nggak bisa. Dan jangan lupa cantumkan namanya adik-adik sebelum nama karakter. Ya, jadi Timi, strip, nama karakter atau tokoh yang ada di foto tersebut. Kayaknya tadi kita sudah dapet tuh. Kita tadi sudah dapet Kak Timi. Kita sudah Oke. dapet tadi. Atas nama Desi kalau nggak salah.
Sudah ada ya. Oke, mungkin ada lagi nggak Kak Timi Oh pertanyaannya? masih banyak dong. Oh masih banyak, oke Karena siap. kalau adik-adik nggak bisa jawab, hadiahnya buat kita berdua aja. Oh oke, mau banget. Nanti kita langsung minta ke panitia acaranya ya. Oke, foto selanjutnya. Kita Foto lihat. selanjutnya, ayo kita coba tebak. Wah, ingat ya adik-adik, karakter bukan nama pemerannya. Ya, nah ini dah. Keren banget nih. Sudah rambutnya kece, pakai kacamata. Karakternya siapa ini? Ayo. Ayo, kelihatannya nggak ada yang bisa jawab nih. Dark J Gaming. Oh, sudah dapat. Kak Timi sudah ada yang benar. Oh, sudah ada yang ada. benar. Coba tadi. Mungkin Iya. bisa di scroll ke atas. Bawah lagi. Keisha. Oke. Oke. Sudah dapat atas nama Selomith. Siap. Oke, satu pertanyaan lagi mungkin Kak Timi. Satu pertanyaan lagi, satu Oke, karakter masih ada lagi. satu kesempatan lagi. Ayo, silakan ke foto selanjutnya. Ini siapa? Harusnya gampang banget nih. Nah Siapa ini ya? nih. Ini sering muncul nih, gampang nih karakternya nih. Ayo, ada yang bisa jawab? Jangan lupa ya format jawabnya. Nama, Sudah. strip, karakter. Udah ada ya? Tadi sudah ada yang berhasil jawab itu Kak Timi kayaknya. Oke siap, kita udah dapet 3 Wow. pemenang. Buat adik-adik yang belum berhasil menjawab, tenang aja kita masih ada beberapa kuis. Oh masih banyak Bener ya? Amanda. Oke siap. Ya pokoknya adik-adik yang belum menang di sesi kali ini jangan kemana-mana karena kita nanti ke depannya masih ada banyak kuis dan adik-adik harus stay sampai akhir acara. Buat adik-adik yang nanti bisa stay dari awal sampai akhir acara, tenang aja. Kita bakal ada souvenir ya Kak Timi yang Oh, akan ya. dikirimkan ke rumah masing-masing. Gitu. Nah, Ya. jangan lupa nanti karena kita akan ada sesi Zoom Kak Timi. Gitu ya. Oke, Bisa kita nyalain sapa kamera. dulu nih. Dark J Gaming, aktif banget di komen. Pengen tahu Dark J ini Gaming sih siapa ya? Gaming? Siapa ini Dark J Gaming? Tapi dari tadi dia nggak jawab kamu. Tadi nyoba jawab Kak, tapi jawabnya itu Telat. pesimis banget. Oh James. Hai James. Halo James. Gak apa James, kita masih ada banyak pertanyaan nanti yang bisa dijawab di Ya. sesi Zoom gitu ya. Jadi pastikan pay attention semuanya. Terus buruan gitu ya, aktif tanya, kemudian aktif juga di chat supaya bisa cepet-cepet jawab pertanyaannya. Ya. Gitu. Oke, Kak Amanda. Baik. Nah, sebelum kita memulai kegiatan ibadah kita hari ini, kita mau siapkan hati dulu Kak Timi. Kita mau siapkan hati, kita mau fokus untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mungkin kita bisa, adik-adik yang ada di rumah mungkin bisa berdiri dulu. Berdiri semuanya. Berdiri semua Ayo, nggak apa-apa meskipun stretching dulu. di rumah kok cuma aku yang berdiri. Nggak masalah, kita juga berdiri di sini di depan kursinya kosong. Ya. It's okay. Kita mau memberikan yang terbaik untuk memuji Tuhan. Nah, kita akan membuka dengan doa terlebih dahulu. Yuk semuanya kita siapkan hati, kita mau berdoa untuk memulai ibadah Natal kita kali ini. Tuhan terima kasih Tuhan untuk kasih karunia dan penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk keluarga, dan terima kasih untuk teman-teman Tuhan yang ada di sekeliling kami. Terima kasih untuk proteksi-Mu Tuhan, meskipun di tengah-tengah pandemi kami bisa berkumpul bersama dalam keadaan tubuh yang sehat, dan itu semua berkat anugerah-Mu saja Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan ibadah Natal, kiranya Engkau yang siapkan hati Tuhan, berikan kami sukacita, Engkau yang siapkan telinga kami sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman itu bisa bertumbuh dan juga berbuah Tuhan di dalam hati dan kehidupan kami. Biarlah Tuhan di dalam masa-masa ini, meskipun ini bukan masa yang mudah untuk kami, tapi kami bisa melihat kepada Engkau sebagai sumber harapan kami Tuhan. Kami tetap mau rejoice Tuhan di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Kami ingin mengajak teman-teman kami juga untuk sama-sama bersemangat untuk bersuka cita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, selamat sore semuanya.
spesial? Ya, karena hari ini kita merayakan birthday-nya Jesus ya. Kita merayakan hari kelahirannya Tuhan Yesus ya. Makanya hari ini sekarang ayo kita semuanya berdiri. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan Yesus di hari ini ya. Kita kasih nyanyian yang terbaik, teriakan terbaik dan juga dance yang paling semangat. Oke? Siap semuanya ya? Tepuk tangan semuanya. I can't help but feel a little down, a little worried when I look around. That's why my hope is in the Lord. I fix my eyes. Fix my eyes upon the God who gives, 'cause all I need is what I have in Him. That's why my hope is in. Ayo semua deklarasikan, my hope is in the Lord. Siap-siap ya. My hope is in the Lord. I belong to Him. He will never let me go. My hope is in the Lord. I can count on Him. My hope is in the Lord. I can't help but feel a little down, a little worried when I look around. That's why my hope is in. Where is our hope? My hope is in the Lord. Yes. I fix my eyes upon the God who gives, 'cause all I need is what I have in Him. That's why my hope is in. Teriakan yang keras, my hope is in the Lord. My hope. My hope is in the Lord. I belong to Him. Say. He will never let me go. My hope is in the Lord. I can count on Him. My hope is in the Lord. Sekali lagi say my hope. My hope is in the Lord. I belong to Him. He will never let me go. My hope is in the Lord. I can count on Him. My hope is in the Lord. My hope is in the Lord. I belong to Him. He will never let me go. My hope is in the Lord. I can count on Him. My hope is in the Lord. Sekali lagi yuk. Yang kecil, my hope. The Lord, I belong to Him. He will never let me go. My hope is in the Lord. I can count on Him. My hope is in the Lord. Yes, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Oke, kita lanjut ya lagu kedua. Nah, semuanya sambil nyanyi yuk kakinya ya semua. Kiri, kanan, kiri, kanan. The shepherds came to see the baby, stood by His mother's side. Here lay the Savior. He laid a Savior inside a manger. Oh, what a glorious night! Oh,
mau datang ke hadapan Tuhan dengan penuh hormat. Kita mau menyembah Tuhan karena hanya Dia yang layak disembah. Siapkan hati kita. Come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Say, oh, come, let us adore Him in Christ the Lord. Ayo sama-sama semua kita nyanyikan. Oh, come. Come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come, let us sembah Tuhan. Dari dalam hati kita sembah Tuhan. Angkat tangan, serahkan diri untuk Tuhan. Adore Him, Christ the Lord. Sekali lagi, you say, oh come. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Say, Christ the Lord. Siap-siap, oh praise. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Sing one more time. Oh, praise. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Yes, Lord. Kau Tuhan kami, Raja di atas segala raja, Tuhan yang kami sembah. Engkau yang begitu berkuasa, Engkau yang begitu luar biasa Tuhan. Engkau Tuhan yang mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di hari ini kami mau merayakan Natal Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah mengirim Tuhan Yesus ke dunia ini Tuhan untuk menyelamatkan kami. Karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Untuk waktu ini kami sudah memberikan yang terbaik Tuhan, memuji, menyembah nama-Mu Tuhan. Sekarang Tuhan kami akan mendengarkan firman, kami akan mendengarkan penjelasan dari guru-guru kami Tuhan. Berkati, buka telinga kami, hati kami Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan dengan baik Tuhan. Fokus pada firman-Mu Tuhan, fokus pada Engkau, agar kami bisa lebih mengenal-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Amin. Haleluya. Wah, luar biasa ya Kak Wow. Timi. Iya, akhirnya kita sudah bersama-sama memuji Tuhan. Tapi kok dilihat-lihat ini live chatnya kok rame banget ya. Banyak yang hai gitu. Kita juga Ini mau pada ikut praise and worship nggak nih? Atau malah cerita-cerita sama temannya di live chat? malah temu kangen ya Kak Malah Timi temu ya. kangen. Iya Kak Manda, kan udah 9 bulan Nggak Kak kita nggak ketemu. ketemu. Iya. Oke. Wow. Tadi kita udah gerak bareng ya. Iya. Kalau buat yang nggak pernah olahraga kayak aku gini, punggungnya itu bisa bunyi-bunyi. Iya, apalagi Kak Feve tadi kan mimpinya semangat banget ya. Iya benar. Iya. Oke. Oke Kak Manda, terus sekarang kita mau ngapain nih? Nah, selain PAW tadi, selain Praise and Worship Kak Timi, kita itu juga akan ada drama dan firman Tuhan. Nah, habis gini kita akan mendengarkan itu drama dan firman Tuhan. Oke, jadi buat adik-adik yang di rumah, selama pemutaran drama dan firman Tuhan nanti, adik-adik tetap fokus dan duduk manis ya. Jangan nggak fokus karena Jangan ke distraksi. jangan ke distraksi. Karena kenapa? Karena nanti di breakout Zoom nanti adik-adik akan ada kuis nih. Kuisnya nanti sekitar drama dan firman Tuhan yang akan disampaikan. Berarti kalau memperhatikan bisa menjawab ya seharusnya ya. Nah kalau misalnya tadi udah jawab tapi nggak sempet karena telat, jangan lupa fokus ya biar nanti pas di breakout Zoom bisa jawab pertanyaan. Oke. Iya Kak Manda. Berarti kita langsung aja ya Kak Timi masuk ke drama dan kemudian kita akan saksikan juga firman Tuhan. Iya. Mama, kami pulang. Mama, lihat nih, kami dapat bingkisan Natal dari gereja. Wah, seneng gak tadi ikut acara Natal IN Kids di gereja? Senang dong, Ma. Acaranya seru banget. Iya, Ma, Kelly juga seneng tadi. Iya nih, anak-anak nih sepanjang perjalanan pulang happy banget. Katanya sih tahun depan mau ikut lagi perayaan Natal sekolah minggu. Iya dong, Pak. Seneng soalnya. Ayo sekarang waktunya makan malam. Bingkisannya disimpan dulu ya, dibuka nanti setelah makan. Breaking news. Saat ini di kota Wuhan, Cina sedang mewabah satu virus flu jenis baru yang disebut virus corona. Virus ini sangat menular dan menyerang sistem pernapasan manusia dan bisa menyebabkan kematian. Saat ini jumlah warga kota Wuhan yang tertular sangat tinggi, begitu juga dengan jumlah pasien yang meninggal. Warga kota Wuhan diwajibkan untuk beraktivitas dari rumah, sehingga jalanan menjadi sepi, toko dan pusat perbelanjaan juga ditutup. Demikian breaking news malam ini. Wah, mengerikan sekali virus corona itu ya. Iya Pak, sampai banyak yang meninggal. Semua nggak boleh keluar rumah ya itu, Pak? Iya, sepertinya begitu beritanya. Wah, semoga tidak menyebar sampai ke Indonesia. Ayo Kelly, cepat ganti seragam. Habis gini kita sarapan. Iya. Aduh, bentar dong. Rambut Kelly kusut nih. Anak-anak, Mama baru dapat WA pengumuman dari sekolah kalian. Mulai hari ini kalian akan belajar dari rumah. Karena kasus COVID-19 semakin tinggi di kota kita. Untuk menghentikan penularan, semua anak sekolah diwajibkan belajar dari rumah. Hore, libur. Hus, bukan libur. Kalian tetap belajar dari rumah, nanti Bu Guru akan kirim bahan dan latihan untuk belajar. Ya, bukan libur toh. Ya, nggak seru. Nggak bisa ketemu teman-teman dong. Sampai kapan nih, Ma? Mama juga nggak tahu nak, semoga nggak lama ya. Berarti nanti kalau Kelly sudah selesai belajar, Kelly boleh main ke rumah Sisil. Rumahnya cuma di depan rumah kita, Ma. Boleh ya? Sebaiknya kalian di rumah aja, jangan keluar-keluar dulu. Ya, bosen dong. Kalau gitu, kita main berdua aja, Kelly. Loh, Papa kok nggak pakai baju kerja? Iya nih, kantor papa juga mewajibkan karyawannya untuk bekerja dari rumah. Wah, parah ya sepertinya, Pak. Iya,
COVID-19 sudah masuk Indonesia juga ya. Di Indonesia juga mulai banyak yang kena. Kita harus hati-hati loh. Kalau tidak perlu sekali, sebaiknya jangan keluar rumah deh. Kalau keluar rumah pun wajib pakai masker loh. Semoga segera berlalu ya, Pak. Ya, kita berdoa ya, semoga pandemik ini segera berlalu. Mama, Karen boleh minta dibelikan laptop nggak, Ma? Ini kalau belajar lewat Zoom pakai HP, nggak bisa lihat jelas. Apalagi kalau Bu Guru lagi share screen. Oh begitu ya, coba ya nanti kita bilang sama papa ya. Iya, Ma. Kelly juga butuh loh, Ma. Sulit kalau pakai HP, Ma. Wah butuh laptop juga. Oke, nanti kita bilang sama papa ya. Wah, kelihatannya mau masak yang enak nih. Ayo papa kita makan. Pa, ini anak-anak tadi bilang kalau mereka butuh laptop untuk Zoom sekolah. Kalau pakai HP agak sulit. Wah, gimana ya? Papa sekarang bekerja dari rumah, gaji juga dipotong. Paling papa cuma sanggup belikan 1 laptop. Kita berdoa bersama ya supaya Tuhan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Ayo kita berdoa, sekalian berdoa untuk makan siang. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat-Mu hari ini. Engkau tahu kami membutuhkan laptop untuk belajar daring. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sanggup menyediakan semua yang kami butuhkan. Kami juga bersyukur atas makan siang hari ini. Tuhan berkati supaya menjadi berkat buat tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yuk kita makan dulu ya. Nanti Papa pikirkan cara untuk keperluan laptop kalian. Iya, Pak. Gimana tadi sekolah minggu online-nya? Seru, Ma. Kelly suka ceritanya. Kelly seneng tiap minggu ada dramanya. Kadang-kadang ada papetnya. Lucu. Iya, Karen juga senang. Tapi Karen lebih senang kalau bisa sekolah minggu di gereja. Karen kangen ke gereja deh. Ketemu teman-teman gereja juga. Iya. Kelly juga. Iya, kita terus berdoa ya supaya pandemik ini segera berlalu. Ya, halo Kak. Kabar baik. Gimana? Ada apa nih pagi-pagi telepon? Oh ya? Wah, anak-anak pasti senang sekali. Ya, nggak apa-apa. Yang penting masih bisa dipakai kan? Oke, makasih Kak. Ada apa, Ma? Mama kelihatan seneng. Seneng dong. Kamu tahu tadi Tante Mei telepon dan bilang dia mau ganti laptop. Mau beli laptop baru. Laptop lamanya masih bagus, mau dikasihkan ke kita. Sudah terjawab kan doa kita? Wah, beneran, Ma? Hore! Kelly dan Karen gak perlu gantian pakai laptop lagi ya, Ma? Iya, puji Tuhan. Ini kata Tante Mei nanti sore mau diantar laptopnya. Hore! Besok Kelly sudah bisa belajar pakai laptop. Kelly sedih. Tahun ini kita merayakan Natal dari rumah. Nggak bisa ke gereja karena pandemik ini. Iya, Karen juga sedih nih. Iya, Mama juga sedih, tapi Mama bersyukur selama dari mulai pandemik sampai sekarang kita selalu bisa bersukacita. Kita selalu melihat pemeliharaan Tuhan. Iya, meskipun keadaan sulit, tapi Tuhan selalu bisa diandalkan. Tuhan menjadi sumber pengharapan kita. Natal ini kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir untuk kita, sehingga kita bisa selalu berharap padanya. Dalam keadaan yang sulit, kita tidak sendirian, kita tidak pernah kehilangan pengharapan. Iya, Pak. Tuhan selalu menjawab doa kita ya, Pak. Apa yang kita butuhkan, Tuhan selalu sediakan. Ya, kita nggak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Wah, siapa yang datang ya? Karen yang buka pintu aja ya. Jangan lupa pakai masker ya. Oh, iya, Ma.
Kelly, lihat nih, kita dapat bingkisan Natal dari IN Kids. Aduh, senengnya. Wah, seneng banget. Oh, tapi Kelly lebih seneng kalau bisa ke gereja. Nggak apa, tetap bersyukur dan kita tetap berharap sama Tuhan agar pandemik ini segera berakhir. Supaya tahun depan kita bisa merayakan Natal di gereja ya. Iya, Pak. Selamat sore adik-adik semua. Hari ini kita bersuka cita karena kita merayakan Natal tahun 2020. Meskipun banyak sekali keterbatasan, adik-adik tidak bisa berkumpul bersama-sama, tapi kita tetap mau mengucap syukur dan bersuka cita bersama-sama. Oke, adik-adik tadi sudah melihat drama, ya, acara-acara. Saatnya kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Miss Ratna akan bagikan tentang tema Natal kita pada tahun ini adalah Story of Hope. Ya, apa itu Story of Hope? Apa itu cerita tentang pengharapan? Jadi kita baca sama-sama firman Tuhan, kita akan belajar bersama-sama ya adik-adik ya. Dengarkan, fokus. Miss Ratna akan jelaskan nanti apa cerita tentang pengharapan itu. The Story of Hope. Oke, kita buka sama-sama, adik-adik nanti bisa baca bersama-sama Lukas 1 ayat yang ke-26 sampai seterusnya. Miss Ratna akan bacakan. Adik-adik dengarkan baik-baik dari firman Tuhan yang kita akan baca ini. Adik-adik akan melihat cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Oke, Lukas 1:26, di dalam bulan yang ke-6, jadi maksudnya dalam bulan ke-6 karena pada waktu itu Elisabeth saudara dari Maria ini sedang mengandung juga dan mengandung di bulan yang ke-6. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku ini belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Adik-adik, kita sudah baca firman Tuhan, kita melihat bagaimana karya Tuhan yang hari-hari ini kita rayakan sebagai hari kelahiran Yesus, hari Natal, ya. Biar kita mengerti cerita tentang Natal itu bukan hanya sebagai satu tradisi. Setiap tahun kita semua ya adik-adik semua merayakan Natal. Tapi biar hari ini kita mau belajar apa arti dari Natal itu sendiri. Natal membawa satu cerita. Natal itu membawa cerita yang membawa pengharapan. Tapi adik-adik,
Miss Ratna mau katakan bahwa itu bukan lagi hanya menjadi satu cerita yang kita ketahui, bukan hanya menjadi satu cerita yang kita dengar, tapi biar Natal itu menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh kita rayakan kelahiran Tuhan Yesus kita yang kita rayakan, dan itu Yesus itu sendiri yang membawa pengharapan dalam setiap kehidupan kita. Jadi pengharapan itu bukan lagi hanya soal cerita, tapi pengharapan itu sungguh-sungguh lahir dan masuk dan tinggal bersama-sama dengan kita. Jadi adik-adik, kalau kita melihat, kita tadi mengatakan bahwa tema dari Natal kita adalah The Story of Hope. Ada cerita tentang pengharapan. Apapun yang cerita, tahun ini adalah tahun yang mungkin setiap kita mengalami tantangan ya. Adik-adik mengatakan, iya Miss, tahun ini susah banget, aku nggak pernah keluar-keluar. Mulai dari sekolah, biasanya aku jalan-jalan ke mall, kali ini aku nggak bisa kemana-mana. Aku stay di rumah terus, aku bahkan sekolah di rumah. Ya tadi drama adik-adik juga sudah melihat bagaimana ada banyak sekali perubahan, ada banyak sekali cerita dalam kehidupan kita. Ada tantangannya, adik-adik juga bisa mengalami bosan, adik-adik juga bisa mengalami sesuatu yang gak enak sekali. Karena tidak seperti biasa, tidak normal seperti biasa. Tapi pada waktu kita mengatakan Yesus datang untuk membawa pengharapan, kita punya banyak cerita di dalam setiap kehidupan kita, dan setiap adik-adik punya cerita yang berbeda-beda. Orang tua kita punya cerita yang berbeda-beda. Tapi biar satu hal yang kita tahu, bahwa pada waktu kita merayakan Natal, kita merayakan kelahiran Juru Selamat yang membawa pengharapan itu di dalam kehidupan kita. Jadi apapun yang adik-adik alami, apapun yang kita lewati, kita bisa mengalami banyak cerita, kita bisa mengalami banyak hal, banyak tantangan, tapi kita tahu bahwa Tuhan selalu memberikan pengharapan. Kita tidak pernah kehilangan pengharapan, selalu ada jalan keluar, ya. Adik-adik dikatakan bahwa sebab bagi Allah tidak ada hal yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Apapun yang kita lewati, apapun yang kita hadapi, kita tahu bahwa kita punya Tuhan Yesus yang selalu memberikan pengharapan, yang selalu memberikan jalan keluar. Pada waktu kita membutuhkan sesuatu, pada waktu kita mengalami sesuatu, kita tahu kepada siapa kita harus datang. Kepada Tuhan Yesus. Kita katakan, Tuhan Yesus, aku mengalami ini. Tuhan Yesus, aku punya tantangan ini. Tuhan Yesus, aku butuh ini. Bahkan Tuhan tahu setiap kebutuhan kita. Ya, seringkali kita melihat pandemi ini banyak yang kita alami, kita mengalami kekurangan, kita mengalami masalah, banyak hal yang adik-adik juga mengalami keterbatasan. Tapi kita tahu Tuhan mengerti setiap keadaan kita dan Dia tidak pernah tinggalkan adik-adik, Dia tidak pernah tinggalkan kita semua. Itu tema Natal kita. Kita katakan bahwa ada story, ada cerita tentang pengharapan itu. Cerita kelahiran Yesus, bukan hanya cerita kelahiran seorang bayi, tapi cerita kelahiran Sang Juru Selamat yang datang menolong kita, yang selalu siap untuk memberikan jawaban dan pengharapan dalam kehidupan adik-adik semua dan Miss Ratna juga. Kita berharap sama Dia, kita berharap sama Tuhan Yesus. Kita lanjutkan ayat firman Tuhan. Tadi pada waktu malaikat datang kepada Maria mempersiapkan kelahiran Yesus, bagaimana Maria juga tidak siap dengan keadaan itu karena pada waktu itu dia baru bertunangan. Tapi Tuhan melakukan mujizat untuk hambanya. Dan Maria menyediakan hidupnya untuk mengatakan, Tuhan saya tahu ini gak enak buat saya. Tapi saya tahu untuk kemuliaan-Mu, untuk semuanya nama-Mu boleh dipermuliakan. Untuk lahirnya Sang Juru Selamat yang membawa berita, kabar baik, pengharapan dan hal-hal yang dibutuhkan oleh dunia ini. Saya bersedia ya. Dan Lukas 2 ayat 10
Nah, pada waktu itu Yesus sudah lahir, ya. Tuhan Yesus lahir setelah Maria mengatakan, "Jadilah padaku apa yang kau kehendaki." Kemudian dia hamil dan melahirkan bayi Yesus, ya. Setelah Yesus lahir, ada gembala-gembala yang didatangi oleh malaikat. Pada waktu adik-adik kan tahu ceritanya, ya. Setelah itu gembala-gembala malaikat datang kepada para gembala ini. Kita baca di Lukas 2 ayat 10. Dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut." Ya, malaikat ini datang kepada para gembala itu untuk memberitahu tentang kelahiran Yesus. "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Adik-adik semua, Natal kita peringatin sebagai hari lahir Tuhan Yesus Kristus. Ya, berita ini menjadi berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa, menjadi berkat bagi seluruh bangsa, menjadi berkat bagi kehidupan adik-adik dan Miss Ratna, menjadi berkat bagi kehidupan kita semua. Dan kita tahu pada waktu Yesus lahir dalam kehidupan kita, kita memiliki pengharapan itu. Kita tidak lagi menjadi takut, kita tidak lagi menjadi khawatir, kita tidak lagi untuk mau menjadi stres dan mengatakan, "Tuhan, aku terbatas, aku enggak, bagaimana mungkin ini, bagaimana mungkin itu." Apapun yang menjadi kebutuhan kita, kita tahu bahwa kita memiliki jawaban pada waktu Yesus lahir di dalam kehidupan adik-adik dan Miss Ratna, ya. Natal kita merayakan kelahiran itu, dan biar makna dari Natal ini menjadi sungguh-sungguh Yesus, boleh kita izinkan Tuhan Yesus untuk hidup dan tinggal di dalam kehidupan adik-adik semua. Jadi adik-adik jangan takut, jangan khawatir, apapun yang kita lewati, satu hal kita ingat bahwa Natal membawa pengharapan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk Natal yang Engkau berikan. Kami merayakan Natal, biar kami tahu Tuhan, bahwa Natal bukan hanya satu tradisi buat kami di mana kami merayakan setiap tahun, tapi biar Natal ini boleh menjadi momen untuk mengingatkan kepada kami Sang Juru Selamat yang begitu mengasihi kami, yang peduli terhadap kehidupan kami, yang tidak membiarkan kami sendiri untuk melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang luar biasa, yang hari ini kami rayakan kelahirannya. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pengharapan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk karya-Mu. Terima kasih untuk apa yang Kau lakukan. Kami tidak menjadi takut lagi Tuhan. Kami tidak menjadi khawatir lagi Tuhan. Karena kami tahu kami memiliki Kristus Yesus Tuhan yang senantiasa menolong kami. Tuhan, pada saat ini hamba-Mu juga berdoa untuk setiap anak-anak yang mendengarkan firman, yang bersama-sama di dalam acara ini. Engkau berkati Tuhan setiap kami, berkati para guru-guru. Terima kasih Tuhan, Kau berikan mereka anugerah biar firman ini boleh bertumbuh dan firman ini boleh sungguh-sungguh dimengerti Tuhan. Kami terbatas Tuhan, kami minta Roh Kudus bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berkati setiap anak-anak ini Tuhan, biar mereka boleh bertumbuh mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, setiap anak-anak katakan amin. Thank you, God bless you. Wow, keren banget Kak Manda ya drama dan firmannya. Benar-benar menggambarkan situasi yang sekarang ya Kak Manda ya. Banget. Dan tadi tuh asik banget ya kalau misalnya adik-adik masih ingat itu semua miss-miss yang ngajar waktu di IN ya tiap kali kita ibadah.
gitu. Nah mungkin adik-adik bisa sharing nih tadi selama drama atau misalnya kayak mungkin selama Firman khotbah, Tuhan. iya apa sih highlight yang adik-adik dapat, apa sih materi yang adik-adik dapat. Nah tadi kalau Bisa langsung sharing di chat aja. ya benar. Nah tadi kalau misalnya dari aku nih ya Kak Timi ya, tadi waktu drama itu memang benar-benar diingetin lagi ya kalau misalnya harus mematuhi protokol kesehatan. Memang kan karena kita sedang melawan virus ya, sesuatu yang kita tuh nggak bisa lihat mata, jadi harus benar-benar ekstra hati-hati, harus rajin cuci tangan, ya terus kemudian kayak kita ini jaga jarak, saling berjauhan gitu ya. Kalau pas kalian keluar dari rumah harus rajin-rajin pakai masker. Biasanya tuh kalau aku dulu ya Kak Timi sebelum makan itu biasanya males cuci tangan. Nah ini harus ekstra hati-hati, harus rajin cuci tangan, pakai antiseptik gitu. Kemudian kalau bisa nggak keluyuran, kalau bisa nggak keluar rumah, di rumah aja main sama keluarga, sama saudara gitu. Kemudian tadi juga meskipun ini kelas online sekarang ya banyak sekolah online tuh banyak adik-adik yang biasanya tuh ngeluh tugasnya tuh banyak banget. Iya bener ya, terus kemudian kelasnya membosankan kan karena harus tatap muka dengan layar gitu ya. Nah tapi meskipun demikian kita nggak kehilangan harapan gitu. Nah masih ada Yesus yang lahir ke dunia untuk menjadi sumber pengharapan kita dan dia nggak akan meninggalkan kita. Oke Kak Manda. Nah sekarang kita akan langsung masuk ke Zoom. Jadi teman-teman, adik-adik semua, kalau misalnya udah selesai nih kan kita drama dan firman Tuhannya, adik-adik bisa langsung klik link yang tadi sudah disebarkan. Atau buat adik-adik yang bingung bisa tanya ke mama papanya langsung aja. Benar banget, mama papanya sudah dapat berarti ya? Oh sudah dapat, sudah dibagikan. Nah nanti di link Zoom itu akan dibagikan ke breakout room Kak Manda kayak gitu. Oh ada apa aja Kak kalau di breakout room? Nah nanti di breakout room kita akan banyak sesi tanya jawab, sesi diskusi, ada games juga Kak Manda. Wah asik dong kalau gitu, bisa ketemu teman-teman nih. Bisa ketemu teman-teman. Gak cuma chat di Zoom, gak cuma chat di YouTube aja ya Kak? Iya, bisa saling tatap-tatap muka meskipun virtual ya Kak Manda ya. Berarti adik-adik kalau bisa di Zoom nanti, adik-adik bisa nyalain kameranya, cari tempat yang istilahnya tenang gitu ya untuk kita berdiskusi, untuk kita saling ngobrol. Mungkin adik-adik yang masih ada di YouTube bisa langsung klik link yang tadi sudah diberikan atau mungkin tanya ke orang tua untuk bantu loginkan ke Zoom-nya. Nanti akan dibantu dan disambut oleh guru-guru yang sudah standby nih di ruangan Zoom-nya Kak Timi. Yes. Ya adik-adik jangan lupa segera masuk link Zoom-nya karena sudah ada teachers yang sedia untuk menemani adik-adik selama sesi di breakout room nanti. Nah di breakout room nanti adik-adik juga akan ketemu sama teman-teman, akan ngobrol sama teman-teman. Kan udah 9 bulan nih Kak Manda nih ya, kita nggak ketemu. Jadi bisa langsung ngobrol, bisa langsung cerita pengalaman 9 bulan ini ngapain aja di rumah. Atau tugasnya gimana, guru-gurunya gimana, iya, bener. teman-temannya gimana. Iya cerita curhat. Kayak gitu Kak Manda. Meskipun ya kalau ketemu lewat di laptop itu nggak seseru kalau kayak tahun lalu ya Kak Timi, kita bisa kumpul di sini terus kemudian kita bisa lihat teman-teman kita mulai ngantri nih untuk maju nyanyi satu-satu, tapi ya nggak apa-apa, kita juga mau menikmati kehadiran teman-teman, kehadiran teacher juga di Zoom kita kali ini. Oke Kak Manda, tanpa berlama-lama lagi, karena kita pasti tahu adik-adik semua udah gak sabar nih buat ketemu sama teman-teman yang lainnya. Iya kan? Oke, kalau gitu see you at Zoom.